udah ceto welo-welo. Siapa itu di balik akun Fufu Fafa? Dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh, benar-benar dihina di situ. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai sekelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna, Bung, di dunia. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? Yang mesti diserang, saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan, enggak. Dan kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo nggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar, tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat, bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, nggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir. Gak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Gak ada provokasi, ini ilmiah. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernih, jangan lose common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu Fafanya jangan. Jadi itu memang Fufu Fafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufu Fafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufu Fafa, bukan yang terakhir-terakhir. Ayo ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Kita punya hak sebagai rakyat dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang the best demokrasi can buy man. Gimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Artinya Fufu Fafa itu aja. Dan ini maksud saya agak masuk, Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Harusnya masyarakat punya resistensi sipil, menolak. Nah, menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin. Begitu kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Ketahuan. Natswa itu, sahabat kita Mbak Nana kan mau wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Bora harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Jadi untuk mencari siapa pemilik akun dimanapun itu sebenarnya sederhana. Ya, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan socio-technical atau pendekatan pure technical. Dengan socio-technical, kita bisa mengecek apakah bahasa atau lebih khusus lagi frasa yang digunakan oleh seseorang itu konsisten sama atau tidak. Dan kita bisa ngecek, ini kayak memperbandingkan, kayak kita mengkomparasi kalau kita sudah mendapatkan akun yang itu jelas-jelas milik seseorang. Kita pakai sampel akun @cilipari, cili_pari. Itulah akun catering Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear, kalau itu 100%, tidak terbantahkan. Kemudian kita pakai akun milik adiknya, @kaisang_p. Itu milik Kaisang Pangarep. Nah, beberapa jejak digital yang ada pada Fufu Fafa dan juga pada Cilipari sekaligus pada Kaisang P ini saling terkoneksi, Bang Karni.
saling terkoneksi itu apa? Mereka saling berhubungan. Mereka saling berkomunikasi. Bahkan ada satu kejadian di mana pada suatu hari Fufufafa menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya. Sehingga malah dia menulis di situ. Kehilangan atau lupa password. Dia nuliskan juga di situ. Prime ID-nya Raka Genarli. Kemudian nama user yang digunakan @rkgrn. Itu singkatan dari Raka Genarli. Nah, kalimat yang sama dikatakan oleh Kaisang Pangarep juga. Jadi ketika dikonfirmasi, ada yang lupa passwordnya. Jadi dari situ sudah mulai ada tanda. Yang kedua, Bang Karni dan pemirsa LC. Ada suatu kejadian di mana akun Fufufafa ini menuliskan bahwa dia bertanya kepada masyarakat gitu ya. Apakah ada yang tahu nggak gitu stick gunting yang ada di PIK? Ini PIK-nya PIK dulu, tahun dulu, bukan heboh PIK yang baru-barusan ini gitu ya. Itu PIK yang dulu, ya. Nah, iya itu kita tunggu nanti Bang Karni untuk ngangkat yang heboh di PIK itu, ya gitu. Orangnya juga sama, ya gitu. Nah, 3 jam berikutnya, setelah akun Fufufafa tadi, akun Cilipari menuliskan hal yang sama, 100% sama. Kalimatnya sama, cuman ke belakangnya ditambahin gitu. Artinya, kalau ada akun fake atau akun palsu yang kemudian dia meniru akun asli, oke. Misalnya yang nulis Cilipari duluan. Dia di fake kemudian oleh Fufufafa. Oke. Tapi ini Fufufafanya nulis dulu. Ngapain kemudian akun Cilipari menulis sama persis 3 jam berikutnya pada hari yang sama. Hanya yang 1 jam 8, yang 1 jam 11. Nah, kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred, kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Yang kedua, kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini adalah realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Apa tidak ada argumentasi eteks gitu ya, untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini lebih baik, daripada mengais-ngais. Kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang paling sakit. Partai saya sakit. Disakiti. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. tapi kemudian yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan Bang Karni adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya.
Itu pun saya juga sempat sentil. Ya, jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33 dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti Bang Karni. Fufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya, untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik atau dibuka saja ke masyarakat atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang Bang Karni. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia Wi-Fi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain itu masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Loss of common sense. Kita kehilangan kejenihan berpikir. Undang-Undang Dasar Pasal 7A, impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercela, atau syarat-syarat menjadi presiden, dilantik aja belum. Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral. Kalau kita bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan, dilantik atau tidak. Itu sudah bicara soal hukum. Dan tidak akan pernah bisa. 37 tahun saya jadi pengacara. Proses hukum kita dengan ada giumnya cepat, tapi akan lebih cepat kalau dia berlangsung 2-3 tahun. Ada paradoks, ada anomali. 20 dia dilantik. Hanya berapa hari lagi. Ada emang ruang, ada perbuatan tercela. Definisi tercela itu adalah definisi yang ngambang. Apakah itu berkaitan dengan seksualitas yang mengerut otaknya? Kita semua mengerut juga di sini. Karena kita produsen generasi. Tanpa pikir pornografi, maka tidak ada generasi yang new generations.
Saya adalah produk pornografi. Kalau ibu bapak saya tidak making love, saya tidak ada. Oh tidak ber. Kalau orang tua kita tidak berhubungan badan, kita tidak ada. Nah, Anda bicara tadi soal bergerutnya otak karena pornografi. Makanya ini Hali IT atau Hali kesehatan? Saya punya MKes Pak Kapitra. Iya, oke. Kedua orang tua kita berhubungan secara halal, sah. Oke, ya. Sah Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Ini Nggak usah dilanjut. Nggak usah teruskan, Pak. Nggak usah diterusin. Oke. Oke lah, dulu pernah ada. 2014 kan sudah terlalu lama, nggak bisa dibuka lagi kasusnya. Oke. 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya atau orang yang disuruh yang punya untuk gantiin. Itu bisa dibuka locknya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik. Nggak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang, kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter, itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang, Andrew Darwish dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus, namanya virus Brontok waktu itu, akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang ke, nggak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Karni, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufu Fafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar, dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina. Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis di situ, keripik kemeripik bukan tit gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh, itu Cilipari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini, monggo. Ini realitas politik yang kita harus terima. Nanti kita ingin mengatakan bahwa pemimpin kita ke depan ini ada kurangnya. Dari masa ke masa, dari Presiden Republik Indonesia, dari nomor 1 sampai nomor sekarang, selalu ada kekurangannya. Jangankan Presiden, Superman aja kekurangannya celana dalamnya terbalik. Bayangan, yang orang superhero. Ya tak? Jadi permasalahan kita ada sederhana. Kita biarkan dia melantik, sejarah akan mencatatnya. Dia punya kemampuan moral, etika, dan administrasi negara atau tidak. Dia punya dignity tidak. Saya setuju. Kita Jepang, kalau udah begini dia bunuh diri. Ini bukan Jepang. Ini negara yang tidak punya integritas.
Dia merujuk kemana ini Indonesia hari ini, 10 tahun terakhir ini. Dulu waktu di LC, masih tayang TV One, saya bilang moratorium, mensos. Bang Karni menolak malah. Karena kita harus bersihkan atmosfer sampah-sampah medsos itu, seperti yang dilakukan oleh Edorgan. Tetapi ini konsekuensi dari sebuah kemajuan peradaban. Kita melalui loncatan gelombang peradaban dari tradisional sampai sekarang. Pada waktu yang sama, beda dengan Eropa. Ada jeda 1 abad. Jadi berhentilah kita kalau melalui bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai, kelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna, Bung, di dunia. Nggak akan bakal ada. Tapi ada cacat, oke. Ada perdebatan politik, ada perdebatan hukum, ada kecacatan, ya. Tapi ada realitas, kita tidak punya power untuk menghentikan itu. Kita mencoba mencegah secara institusional, konstitusional. Ternyata juga realitasnya nggak bisa buat apa-apa. Ada kekuatan yang lebih besar dari mafioso dalam pemerintahan hari ini. Ya, saya orang teknik, saya sudah bukan lagi orang politik, Bang Karni. Jadi silahkan ini bisa menjadi wacana publik ya, terserah masyarakat untuk menilai. Tapi ada sedikit, yang mungkin sedikit karena mungkin Bang Karni atau teman-teman Pak Asri itu juga tanya, kok saya di belakang saya ada MKes-nya. Memang saya MKes, Bang Karni, Magister Kesehatan. Dan saya hanya bisa menyarankan, kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Gitu. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub apa gitu, X24 apa, banyak banget ini. Gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya, Bang Karni. Gitu loh. Tapi untuk menentukan bahaya enggak, periksalah dengan brain CT scanner. Ini saya bukan sebagai telematika aja, tapi kebetulan dulu saya punya rumah sakit keluarga yang memiliki brain CT scanner itu. Jadi tolong diperiksa untuk memastikan yang bersangkutan. Terima kasih, Bang Karni. Ini promo juga. Jadi supaya punya akun ini dibawa ke rumah sakit itu. Gak usah, nanti promosi. Nanti saya ditagih oleh ALC nanti, jangan dong. Banyak, silakan periksa di mana saja. Ya gitu, ada alat brain CT scanner tuh bisa menentukan. Otak itu, kalau otak itu sering mikir porno, Prof, itu mengecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa, ya gitu. Jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos, Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear. Tapi sekali lagi secara teknis, ya kita sisakan sedikit lah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Terima kasih, Bang Karni. Coba ada penerangan Anda yang terakhir ini menarik juga. Jadi benar lah pornografi itu merusak otak. Iya. Ya, silahkan tanyakan ke para ahli, bahkan ada psikolog. Saya sering diskusi, Bu Elia Rahman namanya. Loh, tetap. Karena orang masuk tuh ada yang memang dia kebutuhannya untuk research. Saya juga fotografer dulu, Bang Karni. Kita kan kadang-kadang motret model, ya. Itu untuk kebutuhan untuk research atau untuk tugas ada. Ada yang memang dia sekelas, tapi ada yang sudah jadi penyakit. Gitu loh. Dan ini bisa dicek nanti. Kalau dia masuk ke situs-situs misalnya kayak X, kayak Pornhub apa dan lain sebagainya, itu jam berapa akan ketahuan. Gitu. Fufu-fafanya, ya gitu.
Itu Bang Karni. Ini sekalian peringatan ini untuk generasi muda agar menjauhi pornografi. Karena itu ternyata merusak otak. Oh, satu lagi Bang Karni, maaf lupa. Kan banyak orang mengatakan, ini nggak bisa dilaporkan. Karena kan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, itu revisi dari Undang-Undang 19 nomor 16 tahun 2016 atau revisi dari Undang-Undang 11 tahun 2008, itu kan harus orang yang melapor. Iya Bang Karni. Kalau orangnya yang kemudian tersinggung itu lapor. Tapi ini ada pornografi. Gitu loh. Pornografi itu polisi bisa pakai formulir B, Bang Karni. Bisa gerak dia, nggak usah nunggu lagi. Pidana umum lah. Lah iya. Jadi nggak perlu ada bukan orang lapor. delik aduan. Betul, bukan delik aduan. Bang Karni lebih ahli dari situ. Gitu. Ya. Ya. Pakai mikrofon, Prof. Iya. Ada bisa tahu nggak apa sih arti pupu apa? Fufufata itu kalau dalam menurut apa yang saya cari itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya Pak Fasari. Yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Iya, jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015 itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir-terakhir ya. Tapi bukan itu. Artinya Fufufafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karni. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Natsua itu sahabat kita Mbak Nana kan mau wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Itu loh. Ya tapi seterusnya nanti biar pakar-pakar hukum lah gitu. Saya hanya memberikan aja. Telah teknis saja Bang Karni. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengkritisi menjadi kewajiban kenegaraan kita. Undang-undang mengatakan kita wajib berpartisipasi untuk menyelesaikan pemerintahan bersih, bebas KKN, nepotisme dan sebagainya. Itu undang-undang. Komunitas yang paling banyak melanggar undang-undang itu penguasa. Hari ini, wallahu alam ke masa depan. Tetapi kita punya hak sebagai rakyat. Dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat. Membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang the best demokrasi can buy money. Harusnya masyarakat punya resistensi sipil, menolak. Nah, menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin. Tapi kita terpola. Biasanya orang kampung saya buka lapak di Tanah Abang, ini buka lapak di Istana Negara. Kita terpola. Kita terima itu sebuah kenyataan, sebuah keuntungan dari sebuah kenyataan. Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti, bicara ini kelah delik atau kulfa delik, delik paduan atau delik umum, ini pornografi dan tidak. Boleh harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Baik, Pak. Terima kasih. Sedikit Bang Karni, karena saya disebut tadi. Yes, ada 1 menit aja. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan. Enggak. Dan kita, atau saya khususnya, tidak ada masalah dengan Pak PS. Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar, tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, nggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Nggak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Nggak ada provokasi, ini ilmiah. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernih lah, jangan lose common sense ya. Iya, kita buktikan aja.